Bahasanya para sufi sering kita mendengar man hasunat khidmatuhu wajabat karamatu. Siapa yang bagus berkhadam kepada gurunya, ambil apa yang kita bisa. Disinilah majelis kita mendulang barakah karamahnya wali Allah. Abah Anom bergelar Bahrul Karomah, lautan karomah. Lillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim mu'azzim mukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka najihi ila yaumiddin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa allau istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala ta'ala aydan inna ma'al usri yusra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyaddul bala al-anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama thumma al-amsal wal-amsal, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat, jamaah majelis zikir Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirah. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita Allah jadikan orang-orang yang soleh dan soleha, sukses dunia akhiratnya, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, bil khusus yang kami hormati pemangku manaqib Bapak Insinyur Haji Samsul Bahri dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pondok pesantren Suryalaya. Allah kuatkan iman, Islam dan ihsan beliau dan seluruh keluarga besarnya, disukseskan Allah dunia dan akhiratnya. Dan juga yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Palembang,
Ketua, Ibu Bella, GMPS, dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semua yang telah mendapat satu kehormatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dan yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para salik yang senantiasa terus berharap limpahan barokah tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid dalam rangka perjalanan kita untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa didamba-dambakan semua orang yang beriman, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sekian banyak hambanya. Kita ditakdirkannya untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelisnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelisnya waliullah, majelisnya Syekh Mursyid. Dan majelis seperti ini jangan dijauhi. Senantiasa kita mengambil bagian di dalam majelisnya kekasih Allah, walaupun dalam skala kecil, karena disinilah para murid mendulang barokah karomahnya Mursyid. Kita bersyukur di kota kita ada majelis seperti ini. Ada orang yang Allah getarkan hatinya untuk mengorbankan tenaga, pikiran, hartanya, dan tidak mudah Bapak Ibu. Kalau orang berkorban tenaga mungkin banyak yang mampu, berkorban waktu banyak yang mampu, berkorban pikiran dibuat untuk berembuk, membahas, banyak yang mampu. Tapi untuk berkorban harta itu segelintir orang saja yang mampu. Dan orang yang pemurah itu dia mewarisi ciri daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semua orang as-sakhi habibullah walau kana jahilan, kata Rasul. Orang yang pemurah itu kekasihnya Allah sekalipun dia jahil, dia bodoh dalam urusan agama. Ini Allah takdirkan jadi orang pemurah itu luar biasa, anugerah. Al-bakhil aduullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu musuh Allah sekalipun dia alim, kata Rasul. Jadi tidak semua orang Allah takdirkan jadi pemurah. Apalagi pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, menurut mazhab Imam Syafi'i kita sunat tausi' lil iyal, berluas-luas untuk keluarga kita. Sunnah yang bulan sebelum Ramadan kita memberikan nafkah kepada keluarga kita mungkin 500.000 misalnya satu bulan. Di dalam bulan Ramadan sunat dilebihkan, ditambah 600, 700, karena nafkah yang paling tinggi nilainya itu kepada orang yang terdekat kalian, orang yang wajib kita berikan nafkah. Karena Bapak Ibu, apapun yang kita berikan kepada keluarga kita itu adalah sedekah bagi kita kepada mereka. Nah, maka orang yang pemurah dengan keluarganya, Allah pun akan meluaskan rezekinya,
kehidupannya. Apalagi kita bersyukur Bapak Ibu, kita ini semua para ikhwan wal akhwat dimanapun berada, kita ini adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar yang dari ayah, satu orang ayah rohani. Ini satu keluarga besar. Maka kita bersyukur para ikhwan wal akhwat. Jadi ada segelintir orang yang mampu untuk menggunakan hartanya di dalam berkhidmat kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat, para pemangku-pemangku manaqib khususnya, Allah panjangkan umur mereka, Allah luaskan rezeki mereka, senantiasa Allah tambah-tambahkan iman, Islam dan ihsan mereka. Karena banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di satu tempat ada satu tokoh yang beliau berkhidmat dengan tenaga, pikiran, hartanya, lalu Allah jemput, diambil, selesai tugasnya, selesai masa khidmatnya, melayani majelis gurunya, sampai akhir hayatnya dia berkhidmat di dalam berkhadam kepada gurunya. Ini Allah angkat pangkatnya menjadi wali mastur. Kita ingin semua Bapak Ibu jadi wali. Orang yang seperti itu, para sufi, para aulia Allah mengatakan pangkatnya itu adalah wali mastur, wali yang tersembunyi. Nah, ini susah kalau menghadapi wali yang mastur ini Bapak Ibu. Maka kita harus menjaga adab. Jangan sampai kita su'ul adab. Cirinya wali Allah itu dia pemurah. Itu salah satu ciri daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, ayo kita ambil bagian, walaupun dalam skala kecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Tidak mampu kita seperti orang-orang yang Allah berikan dunianya, ambil bagian apa yang kita bisa di majelisnya guru ini, majelisnya wali Allah. Ini bukan majelisnya Pak Haji Samsul. Dimanapun dikembangkan thariqah, ini bukan majelisnya pemangku manaqib, ini majelisnya Abah Anom. Ambil bagian apa yang kita bisa. Hanya bisa tukang susun sendal, susun sendal aja sampai mati, tugasnya itu aja. Nggak usah mimpin otaman, nanti nggak enak. Nggak bisa mimpin otaman, dipaksa. Bisanya cuma nyuci piring aja sampai mati, jadi wali itu nanti. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas, orang yang terbaik di antara kalian hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Apa potensi yang Allah beri kepada kita? Tidak usah cemburu dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Enak dia kaya, bisa ini itu, coba saya kaya, saya juga insya Allah bisa. Insya Allah pas dikayakan pelitnya luar biasa. Pas dikayakan jadi sombong, sibuk dengan harta, lupa dengan majelis gurunya. Padahal dulu nangis-nangis di majelis gurunya agar disukseskan hidupnya. Sudah sukses, ditinggalnya gurunya. Bahaya itu, bisa istidrat itu dunia yang Allah berikan kepada.
Ambil bagian di majelis ini apa yang kita bisa. Hanya tukang SMS terus. Bapak Ibu, malam ini manakipan di tempat Pak Haji Samsul, besok manakipan di tempat Pak Haji Pauji misalnya, dan sebagainya. Mau dibalas sama ikhwan atau tidak, jangan kecil hati. Itu bagian daripada ujian istiqomah tukang SMS. Kalau mau suka di komen, oh ya alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini nanti nafsunya lagi yang bergembira. Oh, dibalas semua SMS-nya. Kalau udah dibalas, lemas. Ini tugasnya SMS ini minta dipuji apa semata-mata mengharap ridha Allah, berkhidmat di majelis guru? Itu bagian daripada ujian istiqomah. Walaupun kecil, Bapak Ibu, hanya tukang cuci piring, misalnya ibu-ibu nyuci piring, jangan nanti tujuan nyuci piring supaya dapat berkat pulangnya. Pas udah dikasih berkat, udah nyuci lagi. Nah ini nyuci piringnya ini berkhidmat di majelis guru apa? Ingin dapat berkat. Ambil bagian di sini. Kita bersyukur punya guru ini. Ada wadah untuk berkhidmat. Coba kita introspeksi ke belakang, Bapak Ibu. Dulu kita tidak punya guru, mau berkhidmat kemana? Mau ngambil barokah karomahnya siapa? Yang mau diambil barokah karomah kekurangan berkah. Sampean lagi mau ngambil, tambah habis dia. Karena seorang mursyid ini, apalagi Abah Anom, para wali sudah mengakui, dan wali itu memuji bukan menyanjung. Dan memang dia berkata sesuai posisi orang itu, dan tidak boleh memuji orang berlebihan, membahayakan orang itu nanti. Wali itu tidak ada semata-mata dia memuji, memang mengetahui kedudukan orang itu di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin wali satu dunia ini, gurunya para wali. Dia tahu kedudukan orang itu. Ada seorang aulia besar mengatakan bahwa Abah Anom itu lautan thariqah, bahrut thariqah. Jadi masing-masing wali ini Allah berikan kelebihan. Ada bahrul ulum, ada kutubul ulum, macam-macam pangkat wali itu. Banyak wali di bumi ini. Ambil kita mau jadi wali apa, Bapak Ibu? Ini yang dikejar-kejar ini dalam kehidupan ini, supaya kita jadi kekasih Allah, mendapat ridhonya. Kalau jadi kekasihnya, kita akan dapat ridhonya. Tapi jangan tujuan nanti bertarekat supaya jadi wali, jangan salah. Pas udah jadi wali berhenti dia zikir, udah nyambung lagi. Nah, maka kita ambil bagian di sini, Bapak Ibu, apa yang Allah beri. Insya Allah terus sehari dua hari sampai kita mati istiqomah. Yang istiqomahnya ini yang berat, Bapak Ibu. Istiqomah itu sampai mati, bukan 20 tahun, 30 tahun lalu berhenti, aku pensiun sudah, gantian lagi. Kecuali memang uzur, dia sudah tidak kuat apa-apa lagi. Dulu dia tukang parkir, jangan dianggap enteng tukang parkir itu. Kalau tujuannya berkhidmat kepada mursyid, sama aja dengan yang memimpin khotam, sama saja dengan yang memimpin zikir, sama saja dengan yang berkhidmat sebagai petugas untuk memuluskan acara manakib amaliyah Syekh Mursyid. Sama saja kalau tujuannya berkhidmat. Allah tidak membedakan.
Mau tadi tukang cuci piring, tukang masak, tukang gelar ambal, tukang azan, banyak di sini Bapak Ibu wadah untuk berkhidmat. Kan sudah sering kita dengar man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuh. Dalilnya sering dibaca, tapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan. Seolah-olah majelis ini hanya majelisnya tuan rumah, pemangku menakib, langsung bubar pulangan, hambur semuanya di sini, tidak peduli. Kecuali kotak yang ada isinya aman itu, tidak akan terhambur itu. Ini ambil bagian dari majelis guru kita, semuanya para ikhwan. Yang bisa ngaji, yang bisa ceramah, tuntun umat agar dia memahami bagaimana kita berguru. Maka untung, sekali lagi, banyak keuntungan, keistimewaan, sulit kita ceritakan bahwa kita telah mendapat seorang kekasih Allah, guru ruhani ini. Nah, disinilah para murid itu mendulang barokah karamah mursyid, mengambil mutiara ilmu pengetahuan dari guru. Karena Syekh Mursyid itu hakikatnya bagi para murid pintu ilmu, ilmu rasa. Kalau ilmu syariat, bertanya kepada ulama syariat. Tapi para mursyid inilah pintu ilmu bagi para murid-murid ini. Makanya pernah diceritakan bahwa seorang mursyid itu adalah pintunya ilmu menuju kepada Allah. Nah, kita menemukan ini. Tinggal kita yang serius, sungguh-sungguh atau tidak di dalam kita menjadi khaddamnya beliau. Walaupun beliau sudah tidak ada secara kasat mata, para wali itu tidak mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa antum la ta'lamun. Insyaallah seperti ayat. Berarti jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, bahkan mereka tetap hidup dan mendapat rezeki nikmat di sisi Tuhannya. Yang terbunuh di jalan Allah itu perang kecil sebagai syuhada. Para wali-wali Allah dia sukses melawan perang besar, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Nah, ini berat Bapak Ibu. Kalau perang fisik banyak orang yang mampu, tapi perang melawan hawa nafsu, perang melawan syaitan, yang dikatakan oleh Allah musuh besar kalian, yang dikatakan oleh Rasulullah nafsukal lati baina dambaika a'da'u da'ukan nafsukal lati baina dambaika, musuh besar kalian nafsumu yang berada di antara dua lambung. Bagaimana ini menundukkan nafsu ini dari amarah, lawamah, mulhimah sampai mutmainnah, sampai nafsul kamilah, nafsul radiyah, sampai nafsul maradiyah. Dalam posisi sudah pada maqam ridha. Makanya seorang mursyid itu Bapak Ibu, selalu yang dilihatnya tidak ada yang tidak baik di kehidupan di alam semesta. Semuanya baik. Walaupun muridnya semuanya bubar, lari meninggalkannya, ya tidak ada masalah. Karena orang sudah posisi pada maqam ridho, menerima qadha dan qadarnya Allah. Ini seorang kekasih Allah. Jadi mudah-mudah untuk bisa sampai dalam posisi rohani seperti itu. Berjuang luar biasa, melawan, menggempur hawa nafsu itu.
Nah, kita tinggal mengikuti orang yang mulia ini, ikuti perintahnya, apa yang menjadi tuntunannya kita amalkan. Sangat mudah, sangat enak orang punya guru. Yang sulit itu kalau udah punya guru. Wah, sulit aku punya guru, diatur-atur. Lebih sulit lagi nggak punya guru. Mau apa yang diamalkan, buka sendiri dalilnya, buka kitab, buka buku, buat kajian sendiri, amalkan setahun 2 tahun, dirasakan ada ndak proses bekas daripada amalan ini dalam pembentukan spiritualnya. Tambah sulit lagi. Apalagi kita yang ndak alim ini tambah kebingungan lagi, apa yang mau dibaca ini. Enak Bapak Ibu orang punya guru ini. Nah, maka kita ambil semuanya para ikhwan wal akhwat, ambil bagian di majelisnya beliau, majelisnya Syekh Mursi. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita ambil, kita jadikan sebagai wadah untuk kita berkhidmat kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dijauhi Bapak Ibu, apapun masalah itu ujian istiqomah. Gara-gara tersinggung, gara-gara ekonominya macet, udah lancar, sudah berapa puluh kali udah minta doa, anda kabul-kabul, supaya anaknya dapat jodoh, supaya anaknya dapat kerjaan, kok belum dapat kerjaan, akhirnya jadi lemas. Ini bagian ujian semua. Kita terus istiqomah di dalam mengikuti kekasih Allah itu, apa kita berhenti karena urusan-urusan dunia, akhirnya kita rugi sendiri. Nah, maka istiqomah ini Bapak Ibu, yang sulit, yang berat itu istiqomah. Karena orang yang Allah berikan kemampuan istiqomah itu, Allah akan berikan kemuliaan yang tinggi kepada orang itu. Wa allau istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kata Allah, seandainya mereka-mereka itu istiqomah. Di sini Bapak Ibu, kalau kita kaji redaksi ayat itu menggunakan huruf lau. Wa allau istaqamu, lau istaqamu. Sungguh seandainya, sungguh ini menggunakan lam taukid. Artinya Allah itu serius menyatakan ini. Sungguh seandainya mereka-mereka itu istiqomah. Nah, di dalam kaidah ilmu nahwu kalau menggunakan huruf lau itu namanya litaraji. Artinya Allah masih mengharap ada di antara hambanya yang masih bisa istiqomah. Masih ada, bukan litamani, hayalan yang tidak mungkin bisa terwujud. Tapi ini litaraji, harapan yang masih bisa. Masih ada di antara hamba-hamba Allah ini orang yang masih bisa istiqomah. Seandainya mereka-mereka itu mampu istiqomah, kata Allah, ala tariqah, di dalam tariqah. Di tafsir syar'i ad-dinil haq itu tariqah, agama yang hak. Tapi kalau menurut tafsirnya para sufi, at-tariqah ya di dalam tariqah. Seandainya mereka itu istiqomah ala tariqah, di dalam tariqah. Tariqah itu jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang syekh yang mursyid. Artinya bagaimana kita memahaminya? Seandainya para murid-murid itu istiqomah di jalan gurunya, zikir zahar, khotaman, manakiban, inilah thariqah, jalan daripada Syekh Mursyid itu. Tuntunannya
Istiqomah para murid itu di situ terus menerus, dalam senang, dalam sulit, dapat nikmat, tidak dapat nikmat, dimuliakan atau tidak, qabul hajat atau tidak, terus dia. La asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kata Allah akan kami curahkan kepada mereka air hujan yang sangat deras. Pertolongan Allah dari segala penjuru. Nah, cuma kita ini ingin ditolong, istiqomahnya malas. Nanti pemberian itu bukan pertolongan, nanti bisa istidrat. Kalau istidrat ini berarti dibenci, diberi tapi dimurkai, itu istidrat teman. Misalnya bahasanya gini, Bapak Ibu kita punya anak kita berkata kepada kita, Pak minta duit. Kata bapaknya nanti. Pak minta duit nanti, bilang. Sebentar lagi ngomong lagi, Pak minta duit nanti. Sudah 10 kali ngomong itu, kata bapaknya nanti. Akhirnya sudah 20 kali, 30 kali, duit. Diberi apa tidak Bapak Ibu? Diberi, tapi memberinya dikasihi apa dimurkai? Dimurkai. Diberi juga nikmat, diberi keanehan, diberi dunia, diberi bermacam-macam kemuliaan, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidrat. Jadi sombong, jadi merasa hebat, melecehkan orang lain, itu pemberian yang hakikatnya istidrat. Ini banyak ini orang mengira itu nikmat, diberi kelebihan-kelebihan melebihi daripada orang lain. Lalu timbul ujub bangga diri, paling aku aja yang bisa nerawang. Yang lainnya nggak bisa nebak-nebak ini. Paling aku aja ini yang paling alim di antara orang-orang. Ini semuanya jahil semua. Sedikit diberi Allah ilmu, sedikit diberikan Allah kelebihan, menggeser hatinya. Timbul ujub bangga dalam dirinya, timbul merasa lebih hebat daripada orang lain, timbul sombong dalam dirinya. Ini berarti diberi hakikatnya dimurkai, diberi Allah kelebihan, diberi Allah dunia, dia memang minta itu terus. Ya Allah berikan saya karamah, kelebihan ya Allah. Kata Allah nanti. Ya Allah berikan ya Allah nanti. Tiap malam minta terus. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun Allah beri, tapi jadi sombong dia. Ini cirinya itu istidrat. Tapi bagi orang yang istiqomah, diberi Allah kelebihan atau tidak, dia tetap berjalan di jalan gurunya. Mau bisa nerawang, mau bisa terbang, mau tidak, bisa menghilang atau tidak, sekejap mata ke Mekah atau tidak, tetap aja dia istiqomah khotamah, istiqomah walakibah. Ini untungnya orang istiqomah. Dan pangkat orang istiqomah melebihi daripada 1000 wali karamah. Apa anda untung Bapak Ibu? Karamah memang disukai oleh nafsu. Senang nafsu. Siapa anda senang Bapak Ibu? Bisa sekejap sampai ke Mekah. Udah usah naik pesawat lagi, sudah ikhwan di Palembang. Ke Mekah terbang semua, sudah duduk, baca wiridan, set, buka mata sudah di depan Baitullah. Nah, kok kamu sampai juga? Kapan nih? Tadi saya duluan sendiri tadi. Penuh majelis. Penuh nanti majelis. Jadi majelis karomah ini. Udah laku lagi pesawat. Nah, Bapak Ibu, itu disukai oleh nafsu itu. Dan banyak yang gugur daripada kewaliannya karena karomahnya. Karena bahaya itu, menipu itu. Dan orang yang tidak dididik oleh guru yang cerdas, yang jenius, yang pandai, itu nanti bahaya.
khawatir jadi tujuannya. Nah, maka kita bersyukur guru kita, Mursyid Kamil Mukamil Abah Anom yang mendidik kita pada zaman yang di penghujung ini banyak bermacam-macam masalah, tapi kita dididik oleh beliau dengan tuntunan yang lemah lembut, tidak keras, dan tidak banyak memberatkan kepada para murid di dalam mengamalkan tuntunan beliau. Kalau diberi yang berat, tidak ada yang mampu kita Bapak Ibu. Habis sholat harus 165 zikirnya, banyak yang gagal. Banyak yang gagal karena alasannya repot. Kata beliau boleh 3 kali. Ini Masya Allah, jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Beliau yang berijtihad boleh 3 kali itu. Nangis kita ini sebenarnya, karena menyelamatkan kita yang pemalas ini. Menyelamatkan, nolongi kita yang kebanyakan alasan. Padahal udah repot, ya 3 kali juga. Ini diselamatkan, ditolong kita semua ini Bapak. Seorang yang berijtihad apapun juga, baik di dalam ilmu fiqih, di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu tasawuf, dia bertanggung jawab di hadirat Allah dengan ijtihadnya itu tadi. Tidak ada yang berani mengatakan kalau repot boleh 3 kali. Siapa yang berani? Berarti yang berijtihad itu dia harus bertanggung jawab itu dengan orang yang melakukan itu. Berapa juta ikhwan ini? Mungkin 20 juta yang berkembang dari seluruh dunia ini, murid-murid Abah. Kalau repot boleh 3 kali. Ini nolongin kita ini. Luar biasanya kasih sayangnya beliau kepada kita yang sudah berada di tebing api neraka. Coba Bapak Ibu, ayo bagaimana kita menyelamatkan diri kita dulu. Jangankan Bapak Ibu yang nggak mondok, kami yang duduk di pondok pesantren aja bingung, cemas, khawatir. Dahsyat neraka itu Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng. Ditolong kita, diselamatkan. Masuk di dalam kapalnya kekasih Allah, bawa anak istri kita, keluarga kita, masukkan di kapal itu. Apalagi bapak-bapak ini, bagaimana menyelamatkan istri kita? Ayo kita cari jalan. Bagaimana menyelamatkan istri kita Bapak Ibu? Misalnya saya buat gambaran kecil, kita tenggelam di tengah laut, kapal kita pecah, sedangkan kita diperintahkan selamatkan istri kalian dan anak-anak kalian. Pertanyaannya, bisa tidak kita menyelamatkan? Sedangkan kita pun belum tentu selamat. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada kapal yang lewat, yang kita masuk ke dalam kapal itu, suruh anak istri kita masuk bersama di situ, baru kita bisa selamat. Kalau kita sendiri menyelamatkan bagaimana? Apalagi tidak bisa berenang, bunuh diri semua itu. Ini Bapak Ibu, ayo kita bersyukur punya guru yang luar biasa. Bukan kita ini menuhankan beliau, tidak. Kita ini mengikuti kekasih Allah yang Allah perintahkan untuk mengikuti manusia istimewa. Diperintah oleh Allah mengikuti kekasih Allah. Artinya kalau Allah memerintahkan itu, pasti orang ini akan jadi baik. Pasti dia akan selamat. Asal kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan daripada kekasih itu. Ibarat seorang nahoda, katanya kepada semua penumpangnya, masuklah di kapal ini, jangan kalian
melakukan ini, jangan melakukan ini aja kalian lakukan. Wukuf, diam kita di situ, kita akan sampai ke tujuan. Dibawa oleh nahoda itu tadi. Kalau enggak, ya kita keluar dari kapal. Kita tidak mengikuti aturannya, ketentuannya kita tidak mengikuti. Akhirnya kita keluar dari kapal, sudah di tengah jalan kita dilempar ke laut. Ya dimakan ikan Bapak Ibu. Nabi Yunus dimakan ikan, bertasbih dalam perut ikan, selamat Allah keluarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu, bacaan itu yang menyebabkan Nabi Yunus keluar apa? Tadarru, pengakuannya di dasar laut bahwa dia yang berbuat zalim. Tadarru itu rintihan hati bahwa beliau yang salah, bukan kaumnya, bukan umatnya. Ketika didakwahi umatnya Nabi Yunus tidak mau, malahan Nabi Yunus dikatakan macam-macam. Bahasa kita sekarang dibilang sesat, dibilang ajaran baru, dibilang macam-macam lah bahasanya. Sudah Anda digaji, sudah Anda dibayar, malahan dimusuhi. Akhirnya Nabi Yunus ditinggalkan kaumnya. Allah tidak memerintahkan Nabi Yunus meninggalkan kaum itu, disuruh untuk membina kaum itu, diuji dengan bermacam-macam ujian oleh kaumnya, akhirnya ditinggalkan. Di tengah jalan dimakan makan ikan. Jadi kalau sudah kita ditugaskan bina umat di situ, istiqomah di situ. Jangan ditinggalkan umat, itu bahaya. Bahasanya ditinggalkan macam-macam. Tinggalkan bisnis, tinggalkan kerja, tinggalkan macam-macam lah. Akhirnya umat gak keurus lagi, nanti dimakan ikan orang itu. Dimakan ikan itu ditegur, dihancurkan, sehingga dia menyadari, oh saya yang salah, saya meninggalkan umat. Padahal guru saya menugaskan saya untuk membina umat ini. Nah itu bahaya. Kalau sudah dapat tugas, jangan kita meninggalkan tugas, kecuali diperintah tinggalkan mereka, tinggalkan negeri itu. Seperti Nabi kita diperintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hukumnya wajib itu. Allah yang memerintahkan Nabi kita untuk hijrah. Nabi Yunus tidak diperintahkan meninggalkan kaumnya. Nabi kita diperintah meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke negeri Madinah. Ini para ikhwan wal akhwat, ayo kita amalkan sungguh-sungguh. Ambil bagian di majelis Syekh Mursyid ini. Apa yang kita bisa? Tadi ibu-ibu misalnya masak-masak aja. Saya pernah dengar cerita. Ini ibu-ibu, cuma ini kita kias dari satu cerita ini, kita ambil kias untuk yang lain. Dulu di pondok pesantren Suryalaya ada ibu-ibu tua, kerjanya ini hanya tukang masak di dapur. Dan kita tahu semua Bapak Ibu, di dapur Suryalaya itu yang dimasak bukan sekeresek kol kentang sepikap. Jadi kalau nyincang kol satu pickup itu bagaimana itu? Itu saja orang manakipan tidak ikut, orang khataman tidak ikut. Bagaimana mau ikut di sini tugas? Dan dia semata-mata berkhidmat kepada gurunya. Selama puluhan tahun sampai meninggal ini berkhidmat di situ. Ketika beliau meninggal ibu ini, lalu tidak lama berapa puluh tahun kemudian anaknya lagi meninggal. Lalu dimakamkan di samping ibunya, si anaknya ini digali makam,
lalu terbuka kuburan ibunya ini, karena terlalu dekat mungkin, terbuka, sudah berapa puluh tahun ibunya wafat, jasadnya masih utuh, sampai kain kafan yang membungkus jasadnya Allah berikan karomah, kemuliaan karena membungkus jasadnya orang yang berkhadam kepada gurunya. Ini bahasanya para sufi sering kita mendengar, man hasunat khidmatuhu wajabat karamatu. Siapa yang bagus berkhadam kepada gurunya, ambil apa yang kita bisa. Disinilah majelis kita mendulang barokah karomahnya wali Allah. Abah Anom bergelar Bahrul Karomah, lautan karomah. Insya Allah semua ikhwan itu merasakan karomah beliau. Merasakan masing-masing, kok seperti ini ya Allah, berkah karomah guruku berikan seperti ini. Tidak ditasadai, ya Allah kok dapat seperti ini. Itulah barokah karomahnya guru mursyid kita. Nah, kita ada wadah untuk mendulang barokah, ada tempat kita untuk berkhidmat. Dulu Bapak Ibu mau berkhidmat sama siapa? Mau berkhadam sama siapa tuh? Sama-sama awamnya. Tidak ada karomah orang yang kita khadam itu. Nah, inilah bersyukur. Jadi alhamdulillah kita punya majelis seperti ini. Ayo kita ambil bagian. Apa saja yang kita bisa. Hanya misalnya mau satu aqua satu dos setiap khadaman, setiap manakibat. Terus dia satu dos terus sampai mati. Luar biasa orang itu nanti matinya. Nah, itulah kita bersyukur sekali lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita ambil bagian di majelis guru mursyid. Mari kita bersama-sama, jangan jauhi majelisnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita akan bersama-sama mendapat berkahnya wali. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai derajat jadi wali Allah, apalagi sampai mencapai derajat wali mursyid, apalagi mencapai derajat mursyid kamil mukamil. Itu sangat langka di bumi ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kehilangan kekurangannya. Kali lagi mudah-mudahan para sesepuh kita, para pemangku-pemangku manaqib, para ikhwan wal akhwat, mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kemampuan untuk istiqamah di dalam kita berkhadam, mengikuti bimbingan tuntunan daripada guru kita Syekh Ahmad Sadiqullah Fathul Afiq. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.